Topik kita kali ini adalah mengenai integral trigonometri. Nah, video-video lain tentang integral bisa kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Nah, yang pertama harus kita pahami adalah sifat-sifat dari integral trigonometri. Nah, yang pertama, kalau integral dari sin x dx, maka ini sama dengan min cos x. Lalu kita tambahkan dengan c. Lalu bagaimana kalau ada a di depan x? Maka dia menjadi min 1 per a cos ax. Lalu kita tambahkan dengan c. Kemudian bagaimana kalau di depan sin ada b? Maka dia menjadi min b per a cos ax tambah c. Lalu bagaimana kalau dia integral cos x dx? Hasilnya menjadi sin x dx. Sin x tambah c ya. Kemudian bagaimana kalau ada a-nya? Maka dia menjadi 1 per a sin ax tambah c. Lalu bagaimana kalau ada b di depan cosnya? Dia menjadi b per a cos sin ax tambah c. Nah, sifat ketujuh ini sebenarnya sama dengan sifat yang pertama. Lalu sifat ke-8 ini juga pengulangan dari sifat yang kedua. Kebetulan ada pengulangan ya. Jadi itu tidak usah lagi. Nih 78 itu sama dengan 12. Nah, kemudian yang harus kita pahami yaitu integral dari sin ax tambah b dx. Maka ini menjadi min sin itu menjadi cos min 1 per a cos ax tambah b. Lalu tambah c ya. Kemudian bagaimana kalau ada di depannya konstanta? Maka dia menjadi min c per a cos ax tambah b. Lalu berikutnya kalau ada sinnya maka ada cos. Kalau dia cos maka ini menjadi 1 per a sin ax tambah b. Selanjutnya, bagaimana kalau ada konstanta di depan cos? Maka dia menjadi c per a sin ax tambah b. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dalam contoh-contohnya. Untuk contoh yang A ini, maka kita menggunakan sifat integral sin ax dx. Nah, kalau sifatnya itu kan hasilnya jadi seperti ini tadi. Sehingga dari sini bisa kita peroleh bahwa A-nya 5, sehingga dia menjadi min 1 per A. Kita substitusi A-nya 5, lalu sin menjadi cos. Yaitu cos AX. AX-nya kita substitusi, maka itu menjadi 5 ya. Nah, kemudian yang B ini kita menggunakan sifat sikos. Berarti B-nya 8, A-nya 4. Sehingga ini menjadi B per A berarti 8. Lalu A kita adalah 4. Maka dia menjadi per 4. Lalu cos menjadi sin AX-nya yaitu menjadi 4X. Lalu kita tambahkan dengan C. Ini sama dengan
8/4 itu 2 sin 4x. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, yang C ini gabungan dari sifat A dan B. Untuk yang pertama kita gunakan ini, yang kedua nanti yang paling belakang. Sehingga kalau kita gunakan, kita selesaikan yang depan dulu. Ini masing-masing kita tandain A dan B-nya. Nah, setelah itu kita tinggal mensubstitusi ke rumusannya ini, yaitu min B per A, berarti menjadi 4 min 4 per A-nya 6, lalu cos AX. AX kita yang di depan itu adalah 6X. Kemudian kita selesaikan yang di belakangnya, yaitu min, lalu min B per A. B kita adalah 10 dan A kita adalah 5, maka menjadi 10/5. Lalu cos menjadi sin, yaitu sin 5x. Lalu kita tambahkan dengan C. Selanjutnya ini kita sederhanakan sehingga dia menjadi min 4 itu menjadi min 2/3, sama-sama bagi 2, cos 6x. Lalu 10 bagi 5 itu adalah 2, sehingga jadi min 2 sin 5x. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, yang D sama, ini mirip dengan yang C, tetapi dia menggunakan pecahan. Sehingga ini kita gunakan sifat-sifatnya satu persatu. Kita selesaikan dulu yang depan, yaitu menjadi B per A sin AX. Ini berarti B kita adalah 6 dan A kita di sini adalah 2/3, sehingga menjadi 6/2/3 sin AX, berarti menjadi 2/3x. Lalu kita kurangkan dengan, nah, sin itu kan menjadi min cos, maka dia menjadi min. Lalu B per A-nya kita substitusi satu persatu. B-nya adalah 5/2, lalu A-nya adalah 15/4. Kemudian cos AX. AX-nya berarti 15/4x. Lalu kita tambahkan dengan C. Selanjutnya ini pembagian pecahan kita jadikan perkalian, sehingga ini menjadi 6. 6 itu adalah 6/1 per 2/3. Kalau kita jadikan perkalian, kita balik menjadi 3/2. Sin 2/3x. Lalu negatif kali negatif menjadi positif 5/2. Kemudian pecahan yang di bawah ini kita balik. Kalau kita buat perkalian menjadi 4/15 cos 15/4x. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, ini kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. 6 dengan 2 tinggal sisa 3. 3 kali 3 maka 9 sin 2/3. Ini ada X-nya ya, 2/3x. Lalu 5 dengan 15 sisa 3, 2 dengan 4 sisa. Sehingga hasilnya menjadi 2/3 cos 15/4x. Kemudian kita tambahkan dengan C. Nah, berikutnya untuk sifat E kita menggunakan, untuk yang E kita menggunakan sifat yang seperti ini. Nah, dari sini hasilnya menjadi ini A-nya, ini B, lalu yang depan C.
dia menjadi min C per A, maka min 12, lalu A kita adalah 6, maka per 6. Kemudian sin menjadi cos AX tambah B-nya, ini kita tulis balik, yaitu 6X tambah 5. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, dari sini kita sederhanakan, ini menjadi minus 2 cos 6X tambah 5. Kemudian kita tambahkan dengan C. Nah, sifat yang F, bagian F, ini kita gunakan sifat sikos, yaitu jika C cos AX tambah B itu menjadi C per A sin AX tambah B tambah C. Lalu kita klasifikasi satu-satu mana A, B, dan C-nya. Nah, sekarang kita substitusi nilai-nilainya. C per A, C kita adalah minus 15. Lalu A kita dari soal ini adalah 3. Maka min 15 per 3 sin AX tambah B-nya. Maka kita substitusi ini semua kita substitusi sehingga menjadi 3X tambah 6. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, min 15 per 3 itu sisa 5. Sehingga menjadi min 5 sin 3X tambah 6. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, yang G ini adalah gabungan dari sifat yang tadi, yaitu sifat F dan sifat E. Nah, kalau kita terapkan sifat E dan F itu satu persatu, bedanya hanya ini ada bentuk pecahan. Sehingga ini kalau kita terapkan ini menjadi C, yaitu 4 per 3. Lalu kita cosnya kan itu menjadi sin. Kemudian C-nya itu kan dibagi dengan A. A-nya adalah, A kita adalah 12. Lalu ini kita tulis balik, yaitu 12X kurang 6. Kemudian sin kan menjadi min cos. Maka dia menjadi min 8 per A. A-nya di soal adalah 4 per 5. Lalu sin menjadi cos. Kemudian ini kita tulis balik semuanya. 4 per 5X tambah C. Berarti 4 per 5X tambah 2 tambah C. Nah, ini kita sederhanakan pecahannya. Sehingga menjadi 4 per 3, 12 itu kita balikkan menjadi 1 per 12. Sin 12X kurang 6. Kemudian ini min 8 itu sama dengan min 8 per 1. Lalu pecahan pembaginya kita jadikan perkalian, kita balikkan menjadi 5 per 4 cos 4 per 5X. Lalu kita tambahkan dengan 2. Dan terakhir kita tambahkan dengan C. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. 4 dengan 12, ini sisa 3. Di atas sisa 1. 1 kali 1, 1. 3 kali 3, 9, maka menjadi 1 per 9 sin 12X dikurang 6. Selanjutnya 8 dengan 4, ini sisa 2. 2 kali 5, 10, maka menjadi min 10 cos 4 per 5X tambah 2. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, bagaimana kalau yang H ini? Maka yang H ini kita menggunakan pemisalan. Jadi,
sin yang dalam sin itu kita misalkan, yaitu x kuadrat dikurang 2x tambah 5 itu kita misalkan y. Selanjutnya ruas kiri dan ruas kanannya kita turunkan. Kalau kita turunkan ruas kiri, x kuadrat kita turunkan menjadi 2x, lalu 2x kita turunkan menjadi min 2 dx, lalu ruas kanan kita turunkan menjadi dy. Selanjutnya kita cari dx-nya. Nah, dx sama dengan dy, kita pindahkan yang di ruas kiri ke ruas kanan, maka menjadi per 2x dikurang 2. Kemudian kita faktorkan, karena masih bisa difaktorkan, maka dx sama dengan dy per, ini kita keluarkan 2-nya, sehingga ini menjadi 2 buka kurung sisa x, lalu minus 2-nya menjadi min 1. Nah, ini kita substitusikan ke integral si h, sehingga bentuknya itu bisa kita tuliskan menjadi sama dengan integral dari x kurang 1 itu kita tulis balik sin. Nah, yang ini semuanya kita misalkan jadi y, sehingga dia menjadi sin y. Lalu dx-nya kita substitusi, yaitu menjadi dy per 2 kali x dikurang 1. Nah, ini yang bisa kita habiskan. Ini habis. Sehingga hasil akhirnya menjadi integral sin y, ini menjadi 1/2-nya kita buat di depan, sin y dy. Nah, kalau kita integralkan, maka ini menjadi integral sin adalah min cos, sehingga dia menjadi min setengah cos y tambah c. Selanjutnya kita substitusi kembali nilai c yang kita misalkan tadi, sehingga menjadi min setengah cos y-nya tadi kita misalkan adalah x kuadrat. Nih, x kuadrat kurang 2x, lalu kita tambahkan dengan 5. Lalu tambah c. Nah, dengan cara yang sama bisa kita selesaikan yang i, yaitu caranya kita misalkan dulu yang ini, kita misalkan jadi y, sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat. Nih sebenarnya bukan ada x-nya lagi ya, itu adalah 6x kuadrat. Jadi x yang ini tidak ada, kita hapus dulu. Terjadi penulisan berulang. Lalu kita tambahkan dengan 7. Inilah sama dengan y. Selanjutnya ruas kirinya kita turunkan. Maka x pangkat 3 kita turunkan menjadi 3x kuadrat. Lalu min 6x kuadrat kita turunkan menjadi min 12x. 7-nya kita turunkan jadi 0. Kemudian ruas kanan kita turunkan menjadi dy. Nah, selanjutnya bisa kita peroleh dx, yaitu dy kita pindahkan ke ruas kanan ini semua, sehingga menjadi dy per 3x kuadrat dikurang 12x. Lalu kita faktorkan supaya menyerupai yang di depan. Kita keluarkan 3-nya, maka ini 3 buka kurung x kuadrat dikurang 12. Kalau udah kita keluarkan 3, maka menjadi sisa 4. Karena 3 kali 4x itu 12x ya. Nah,
setelah kita dapatkan ini, maka kita bisa tuliskan integral I itu menjadi X kuadrat dikurang 4X cos. Nah, ini jadi kita misalkan tadi ini adalah Y, maka dia menjadi cos Y. Di X-nya kita substitusi jadi yang ini semuanya, yaitu dy per 3 buka kurung X kuadrat kurang 4X. Ini menjadi sama dengan integral. Ini habis, yang bisa kita habiskan dulu, sehingga menjadi integral cos Y dy per 3. Nah, per 3 ini bisa kita buatkan di depan karena ini konstanta, menjadi sepertiga cos itu menjadi sin, integral cos sin Y tambah C. Selanjutnya kita substitusi nilai si Y-nya, sehingga ini kita peroleh hasil akhirnya menjadi sepertiga sin Y yang kita misalkan tadi adalah X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 7, lalu kita tambahkan dengan C. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.